Yang kedua, saya juga ingin, bukan saya, anak saya Aziza juga ingin melaporkan akun yang menyebar fitnah. Ya. Ini supaya pelajaran lah. Nanti pengacaranya yang akan melaporkan, supaya ini kan sudah berkali-kali anak saya memberikan laporan, lalu minta maaf, nangis-nangis, kita cabut laporan. Jadi bahkan ada juga yang soal video juga sudah diproses, akhirnya minta maaf juga, ya. Jadi sehingga hukuman yang bersangkutan juga dikurangi banyak sekali. Nah hari ini juga ada akun di TikTok memposting menuduh juga tadi malam. Begitu anak saya ingin melaporkan juga akun itu, ya, supaya ini pembelajaran, ya. Jangan memberikan tuduhan dan fitnah. Kan orang ada sabarnya, ya, ada kesabaran. Kan kita semua kan manusia yang biasa, ya, difitnah berulang-ulang kali, ya. Awalnya kita sabar, ya, tapi untuk pembelajaran supaya di kemudian hari memang perlu ada yang tidak dimaafkan dan dimasukkan dalam penjara. Ini kalau Aziza ini nih, ntar gue bukain. Ya ini, ntar mana ya tadi ya? Apa nama akunnya nih, Pak? Bentar dulu, gue cari dulu bentar. Di handphone gue ada. Yang gede itu gede ya? Kenapa? Ceweknya, istrinya, ngewe sama mantannya? Enggak. Enggak, lu nggak percaya? Nggak percaya, nggak mungkin, enggak. Lu tanya mereka, enggak. Jadi kita mau uji nih yang kacamata ini. Itu rumor, itu Ya, hoax, tuduhan yang berkacamata ini, ya, supaya nanti Aziza yang akan melaporkan melalui pengacaranya, ya, supaya clear, ya. Sekali-sekali harus ada pembelajaran. Abang, total berapa akun apa untuk akun tersebut? Ya ini aja satu untuk pembelajaran. Ya jadi kan sekali-sekali kan harus ada pembelajaran. Kita sudah berkali-kali melaporkan, lalu terlapor sudah dinyatakan tersangka, nangis-nangis minta maaf, atau orang tuanya datang minta maaf. Aziza tentu memaafkan. Nah sekali memang harus ada yang masuk penjara kali, biar ada efek jerah. Untuk kasus abang berapa akun, Bang? Kalau kasus saya 2 akun. 2 akun. Kalau kasus saya hanya untuk pembelajaran saja. Jadi memang supaya membuktikan saya mafia bola atau enggak. Nah tentu harus ada proses hukum atau tidak. Nah, Bang, itu apakah yang termasuk menuduh abang bahwa arahan anak titipan? enggak, itu mafia bola. Kalau arahan pemain titipan kan udah dijelaskan langsung oleh Coach Shin waktu saya temui di Korea, di Seoul kemarin. Jadi menurut saya kan juga kalau saya laporkan itu yang kasihan Coach Shin kan, harus dari Seoul dia harus datang ke Indonesia. Lebih baik saya minta video klarifikasi kepada beliau, semua sudah kelar. Kalau yang sekarang hanya 2 agenda, tadi mencabut laporan, ya, laporan kita cabut supaya clear, ya, karena yang saya laporkan sudah minta maaf, sudah memposting permintaan maafnya. Menurut saya itu tidak perlu diperpanjang lagi, ya, karena yang bersangkutan sudah menyadari kesalahannya. Akunnya apa, Mas? Yang minta maaf itu kita boleh. Ada 2 akun. Ini ada 2 akun. Yang pertama, yang pertama ini akun ini. Ini yang pertama ini kita bonek, ya, sudah posting permintaan maafnya, ya. Nah itu sudah, ya. Satu lagi itu ada akun Sundar. Nah, sudah kok lama banget kemarin. Sebentar ya, payah handphone. Nah ini satu lagi. Bukan. Itu dan ini udah. Yang satu lagi. Ini satu lagi. Akun Danu. Ya. Di TikTok 1, di Instagram 1. Jadi 2 akun ini kita laporkan dan alhamdulillah hari ini kami mencabut laporannya. Jadi intinya itu. Jadi kedatangan hari ini kita mau damai di atas,
saya tanda tangan berita pencabutan laporan karena kita sudah sepakat berdamai. Ya. Direktorat Cyber. Ya. Jadi sudah saya laporkan. Nah, satu lagi kita nanti pengacaranya Aziza akan melaporkan soal akun yang tadi. Ya, supaya jadi pembelajaran. Abang, tadi ada pernyataan bahwa sepertinya nampaknya harus ada yang di penjara. Apa menutup pintu damai untuk laporan Aziza sendiri kali ini? Ya, menurut saya kan sudah berkali-kali dimaafkan ya. Mungkin ya harus ada efek jera, mungkin ya. Ya. Jadi mungkin harus ada efek jera menurut saya. Yang dimaafkan itu orang yang sama atau orang beda? Beda-beda. Cuman ini yang Ya kalau ini kan gini malam ini dia posting ya, menurut saya ini harus diberikan efek jera lah. Kan ya nggak terulang karena fitnahnya luar biasa. Menurut saya ya, masa laki-laki mulutnya kayak perempuan itu. Ya. Ya. Mohon maaf ya, saya nggak melecehkan perempuan ya, gitu loh. Tapi maaf, mau lemes banget mulutnya gitu loh. Mohon maaf ya, saya nggak melecehkan perempuan. Jangan nanti digoreng juga pernyataan mulut saya ini gitu loh. Tapi kok mulutnya begitu banget itu loh. Nah, gitu. Bang, indikasi penudingan mafia bola itu apa sih Bang? Dari kedua akun itu Bang? Ya saya juga nggak ngerti ya. Waktu itu kan saya nonton bola di Surabaya. Semen Padang sempat unggul 1-0. Unggul, lalu tiba-tiba kan situasinya draw 1-1 ya. Jadi waktu itu saya diteriakin mafia, itu bagi saya sih nggak ada masalah ya. Itu kan bagian demokratis di stadion, saya diteriakin oleh supporter Persebaya ya. Ya saya anggap ya biasa saja kan. Nah, yang saya tidak terima di akun-akun media sosial. Mereka giring opini dan mereka viralkan dan FVP. Nah, untuk itu saya merasa keberatan tuduhan itu. Yang melawan mafia bola itu Andre Rosiade. Kok Andre Rosiade orang yang berteriak melawan mafia bola dituduh sebagai mafia sepak bola. Nah, untuk itu kan harus dibuktikan secara hukum. Nah, sebagai warga negara yang baik, yang patuh terhadap hukum, saya mengikuti proses hukum. Saya ujilah hal ini di Barreskrim Mabes Polri. Ya, alhamdulillah prosesnya berjalan berapa bulan ya? Mungkin 2 bulan lebih sampai 3 bulan. Ya, hari ini kita tutup, kita selesaikan. Jadi nggak ujuk-ujuk lah bikin laporannya loh. Kabarnya dari tudingan tersebut terjadi pencemaran nama baik ke keluarga juga Bang, merambat. Enggak, saya ini kan memfitnah saya sebagai mafia sepak bola. Ya, saya ingin membuktikan kepada masyarakat Indonesia saya ini bukan bagian dari mafia sepak bola, saya ini korban mafia. Nah, untuk itu kan hal ini harus dibuktikan. Saya laporkanlah ke Barreskrim, diproseslah berapa bulan ini oleh Barreskrim. Alhamdulillah ternyata setelah diproses yang bersangkutan terlapor mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Ya tentu sebagai warga negara yang baik juga, yang punya niat yang juga baik, saya melihat terlapor ini sudah meminta maaf, tentu saya maafkan dan saya cabut laporannya. Karena saya tujuannya hanya ingin memberikan pelajaran dan juga klarifikasi yang utuh bahwa saya bukan mafia sepak bola. Bang, berarti saat laga Semen Padang itu merasa dicurangi atau gimana Bang? Enggak, mungkin teman-teman di Surabaya merasa dicurangi, penonton di Surabaya merasa dicurangi, sehingga menuduh saya mafia sepak bola. Padahal itu kan tidak benar. Jadi saya menempuh jalur proses hukum yang baik sebagai warga negara. Ya alhamdulillah udah selesai kok. Yang baru nanti pengacara Aziza akan memberikan laporan hari ini karena baru tadi malam postingannya, dan sekali ini mungkin perlu tindakan yang tegas ya. Kalau biasanya kita berdamai, setelah jadi tersangka kita cabut laporan, mungkin untuk menjadi pembelajaran ya mungkin perlu sekali-sekali tidak berdamai ya, biar prosesnya lanjut, biar jadi pelajaran gitu loh. Ya. Bang, terakhir Bang, kemarin ketemu STY itu apa Bang? Ya kebetulan saya lagi di Korea, lalu saya dengar Coach Shin ada bikin pertandingan persahabatan untuk STY Academy di Korea di pinggiran kota Seoul. Saya kontak JJ sekaligus saya mau silaturahim dengan Coach Shin. Kata ayo silakan Bang Andre ketemu, kata Coach Shin. Ya saya datang ke lapangan ya silaturahim aja, sama Coach Shin, diskusi ringan itu aja. Lalu sebelum berpisah Coach Shin mengundang saya ke
klub ya. Karena Coach Shin ini pemain dengan satu klub, yaitu Seongnam FC. Beliau mengundang saya ke klubnya besok paginya. Lalu besok pagi saya datang ke klubnya melihat fasilitas, melihat lapangan latihan ya. Karena saya pengelola klub Semen Padang FC, tentu saya berharap dengan saya melihat saya bisa belajar dengan pengelolaan klub Seongnam FC. Karena selain Coach Shin yang mendampingi saya di Seongnam FC, juga ada CEO-nya Seongnam FC. Jadi kita belajar. Di klub Seongnam FC itulah saya minta video klarifikasi soal arahan pemain titipan itu. Nah, gitu loh. Clear ya? Menurut saya bukan soal apa ya masalahnya. Ya kalau Pak Erik kan tahu saya bukan mafia bola. Pertama, Pak Erik tahu saya bukan mafia bola. Yang kedua, saya juga tahu Pak Erik bukan mafia bola. Nah, jadi kita sama-sama orang yang punya komitmen untuk melawan mafia bola. Ya, oke, clear ya. Makasih.